Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh dan Bu Sifa. Untuk Pak Soleh, pada kesempatan hari ini kita melakukan pendampingan individu yang kelima ya Pak. Siap. Dengan temanya rancangan program yang berpihak pada murid. Pada pendampingan kali ini Pak, ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas Pak. Yang pertama itu penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian yang kedua adalah rancangan program yang berdampak pada murid Pak. Yang ketiga perkembangan komunitas praktisi. Dan yang keempat adalah dialog pasca observasi pembelajaran. Hari ini kita akan fokuskan dulu, pada kesempatan ini kita akan fokuskan untuk pasca observasi. Untuk itu pada kesempatan kali ini Pak Soleh sudah melakukan observasi kelas terhadap pembelajaran Bu Sifa. Betul Pak, iya. Nah, setelah observasi pembelajaran itu, maka sekarang Pak Soleh akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan menggunakan teknik coaching Pak. Siap. Terhadap Bu Sifa. Saya harapkan Pak Soleh dapat menggali semua informasi yang didapatkan pada saat observasi pembelajaran Bu Sifa. Ya Pak Soleh. Siap, ya Pak. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan percakapan pasca observasi kepada Pak Soleh. Silahkan Pak Soleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih diganggu ya Bu Sifa hari ini ya sama saya Bu Sifa ya. Tadi kita sudah praobservasi, kemudian observasi tadi di kelas juga, dan sekarang kita lanjutkan lagi nih, mohon maaf diganggu, yaitu kegiatan pasca observasi tadi di kelas 18 ya Bu Sifa ya. Bapak Soleh dengan senang hati. Enggak apa-apa ya Bu Sifa ya, mohon maaf ya. Sehat ya Bu Sifa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Sifa tadi kita sudah masuk di berdua ya di kelas 18. Bu Sifa tadi ngajar tentang pengiraan jauh, saya mengamati. Nah, ngomong-ngomong nih, menurut Bu Sifa nih, berdasarkan tadi Bu Sifa sudah masuk di kelas, sudah benar nggak sih kita nih sebagai seorang guru nih? Ya, baik Pak Soleh. Menurut saya sudah menjadi guru yang baik. Karena apa Pak? Karena saya sudah menyiapkan bahan ajar sebelum saya masuk ke kelas, seperti PowerPoint, juga latihan soal yang akan digunakan di dalam kelas, dan itu saya sudah set juga di Schoology sebelum saya masuk ke kelas. Jadi luar biasa. Juga saya buat modul ajarnya juga Pak. Oh gitu. Kalau dulu kan RPP namanya, sekarang kan modul ajar. Wah, luar biasa. Berarti sebelum belajar sudah upload di Schoology, anak-anak bisa mengamati langsung sudah, ya Bu Sifa ya. Jadi sebelum saya masuk mereka sudah bisa baca materinya dulu. Oh, hari ini belajar ini. Jadi ketika saya masuk, anak-anak sudah bisa sudah paham gitu. Nah, luar biasa. Itu kalau di dalam pembelajaran termasuk pembelajaran berdiferensiasi tuh anak-anak kebutuhan si peserta didik ya, atau murid gitu ya Bu Sifa. Tapi ada nggak sih hal lain gitu sehingga kita merasa sudah menjadi guru yang benar nih menurut Bu Sifa, selain hal yang tadi Bu Sifa sampaikan? Selain itu menurut saya alur pembelajaran yang tadi saya jalankan di kelas sih Pak, menurut saya sudah baik. Dimulai saya masuk ke kelas, masuk ke kelas, mengucapkan salam, terus juga mempersiapkan kondisi kelas, jangan mengecek tidak ada sampah, terus juga tidak ada buku selain buku pelajaran saya gitu. Biasanya kan ada yang masih ngerjain tugas yang lain gitu kan. Betul. Jadi kan anak-anak jadi nggak konsen gitu kan. Jadi berantakan kelasnya. Selain itu juga mengecek kehadiran siswa, siapa yang tidak hadir pada hari ini.
Terus selain itu setelah itu ice breaking supaya karena masih pagi biar semangat gitu. Biar semangat, biar konsentrasi anak-anak itu bisa fokus ke pembelajaran. Sudah ice breaking, masuk ke pembelajaran inti. Di pembelajaran saya menampilkan PowerPoint yang tadi saya bilang yang sudah saya siapkan sebelumnya. Terus juga udah saya sampaikan materinya terkait interpretasi citra. Iya. Gambar-gambarnya juga, gambar-gambar yang berkaitan. Selain itu udah selesai materi, saya masuk ke pembagian kelompok nih Pak. Pembagian kelompoknya saya secara heterogen. Sebelumnya saya karena kurikulum Merdeka ya kan, saya tanya dulu mereka maunya seperti apa. Biasanya kan ada yang pakai absensi, terus juga ada yang menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Saya tanya mereka maunya apa, dan otoriter gitu kan Pak ya. Nah ternyata mereka maunya, jadi sebelumnya saya sudah buat kelompok di materi sebelumnya, materi bab 1, dan mereka maunya pakai itu ternyata supaya mungkin waktunya juga efisien ya kan. Betul. Terus juga mereka biar duduknya langsung, kalau mungkin buat baru lagi harus membutuhkan waktu yang lama. Dari bentuk kelompoknya duduk langsung, duduk masing-masing di kelompok masing-masing. Setelah itu saya bagiin lembar. Jadi kan sebelumnya yang tadi saya udah bilang saya udah menyiapkan latihan soalnya, gambar untuk interpretasi citranya sama tabelnya. Kan unsur-unsur interpretasi ada 10 gitu kan tabelnya. Jadi saya panggil ketua kelompoknya masing-masing untuk ambil, dibawa ke kelompoknya masing-masing, mereka mengerjakan, mereka mengidentifikasi masing-masing. Setelah dibuat kelompoknya udah selesai, mereka kerjakan, saya minta untuk mempresentasikan ya Pak. Oh iya. Supaya mereka tahu kan hasilnya seperti ini. Tanya jawab, biasa kalau presentasi kan tanya jawab masing-masing kelompok. Terus juga setelah itu sudah selesai, kita akhiri di penutup. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Terus akan saya kasih tugas juga untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini, diakhiri oleh salam. Iya, luar biasa sekali Musibah ya. Jadi dengan persiapan sebelum, kemudian pada saat pembelajaran di kelas, jadi merasa Musibah sudah menjadi guru yang benar gitu ya, yang baik. Ya. Saya juga melihat itu berarti dengan alur pembelajarannya tadi sudah mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Diferensiasi kontaknya tadi terlihat, diferensiasi prosesnya terlihat, dan diferensiasi prosesnya juga terlihat. Luar biasa nih Bu Sipa ya. Iya. Tapi ada nggak sih Bu Sipa tadi itu hambatan gitu sehingga sedikit tanda petik mengganggu gitu sebelum kegiatan belajar? Yang kita tahu ya Pak, Bapak juga mungkin sudah tahu di kelas kan tidak ada proyektor. Jadi hambatannya ya sarana prasarana gitu Pak. Tidak proyektor, jadinya kita mengambil, sebelumnya sih saya sudah sampaikan ke anak-anak, ke ketua kelasnya ya, untuk mengambil proyektor terlebih dahulu. Jadi ketika saya masuk sudah terpasang gitu, sama buku kan karena kelas 10 kan kurikulum mereka baru dan terbatas kan, jadi mereka harus minjem dulu ke perpustakaan, ya kan. Nah ternyata pas saya masuk mereka belum minjem itu semua, menyiapkan. Jadi harus minjem dulu. Jadi kan itu membutuhkan waktu, memakan waktu yang cukup lama. Terus juga selain waktu juga anak-anaknya tadi Pak, pas ketika saya masuk menjelaskan materi, yang aktif kok ternyata itu aja gitu Pak. Oh gitu. Yang aktif itu aja. Saya tanya, saya tampilin gambar. Ini misalkan objeknya apa kan? Interpretasi citra gitu ya Pak. Iya. Saya tanya objeknya apa? Ternyata dia lagi. Yang lain mungkin mau jawab tapi takut salah gitu kali Pak ya. Masih terpendam. Terus juga selain itu karena ini tadi kan pagi ya Pak. Pagi jam pertama. Mungkin ada, walaupun sudah ice breaking konsentrasi, tapi kan kalau perut lapar belum keisi sama aja ya Pak ya. Iya. Jadi kendala hambatan itu jadi hambatan ya, mereka belum sarapan, mungkin
sebagian udah ada, sebagian belum gitu kan. Sebelum, apalagi itu kan hari Kamis mereka harus bersih-bersih. Kan kalau kita kan setiap hari Kamis kalau nggak apresiasi seni bersih-bersih kelas, ya kan Pak. Jadi belum sempat langsung masuk kelas gitu kan yang pertama. Jadi masih ada yang mungkin kemana-mana atau kayak ya pengen makan. Siap. Jadi menurut Bu Sipa itu hambatan-hambatannya kalau proyektor kayaknya hampir semua sekolah, terutama sekolah negeri itu mengalami hal seperti itu ya Bu Sipa ya. Tapi tadi Bu Sipa sampaikan ada anak-anak yang kurang aktif atau yang aktif itu aja nih. Nah kira-kira nih menurut Bu Sipa nih, rencana supaya di pertemuan berikutnya anak yang tidak aktif ini menjadi aktif, ada nggak sih kira-kira upaya atau langkah yang akan Bu Sipa lakukan? Tentu ada Pak. Rencana yang saya harapkan di pertemuan selanjutnya itu ya. Kalau tadi kan mungkin kayak ice breaking, tadi kan saya yang mimpin, Nah mungkin di pertemuan selanjutnya saya mau siswanya yang mimpin nih Pak. Jadi kan dari situ kita mungkin bisa tahu bakat-bakat yang berpendam mereka gitu kan. Karena saya tahu di kelas itu tuh ada mantan ketua OSIS tuh sebelumnya pas di SMP. Kebetulan dia juga ketua kelasnya sih. Terus juga dia ikut pramuka setahu saya. Banyak anak pramuka sih di kelas itu setahu saya. Kan biasa kalau anak pramuka OSIS itu lebih kreatif kan. Misalnya di organisasi diajarin public speaking dan lain sebagainya. Terus selain itu juga mungkin saya akan menggunakan teknik rangkai kata. Contohnya dimulai dari saya tanya gitu. Menurut kalian 3 kata untuk geografi apa? Disambung gitu Pak. Jadi anak-anak gimana tuh kan ada potensi yang pramuka, OSIS, tapi gimana menurut Bu Sipa supaya potensi itu bisa muncul nih, supaya termotivasi, supaya bisa lebih aktif. Mungkin ketika pembelajaran ataupun ketika ice breaking yang berani tampil gitu, yang berani berpendapat, akan saya berikan reward ataupun nilai tambahan. Biasanya kan anak-anak akan termotivasi kan dari situ, nilai tambahan sama reward biasanya lebih termotivasi, lebih semangat lagi belajarnya biasanya. Betul. Dulu saya juga kayaknya pas sekolah gitu sih. Iya. Jadi anak-anak dengan kata Bu Sipa dikasih reward, dikasih nilai tambah, jadi seneng ya gitu ya. Motivasi. Siap, luar biasa idenya Bu Sipa ya. Berarti sudah ketemu ya Bu Sipa ya, bagaimana cara memotivasi anak-anak supaya bisa lebih aktif ya. Akhirnya ketemu ya di pertemuan selanjutnya. Baik. Nah tapi menurut Bu Sipa nih, hal baik apa nih kira-kira dari proses pembelajaran tadi di kelas menurut Bu Sipa tuh? Yang baik, ketika saya mempraktekkan teknik stop emosional. Jadi dulu kurikulum Merdeka kan ada ini. Saya pernah pas awal banget pas masuk ke ajaran baru tuh pertemuan pertama kan saya tahu di kurikulum Merdeka awal mula harus gini. Akhirnya saya mempraktekkan, saya kasih pertanyaan mereka pakai kertas lembar karena kan sama kita tahu yang tadi saya bilang kurang jadinya saya menggunakan pakai kertas lembar. Mereka menyiapkan, saya kasih pertanyaan langsung tulis. Misalnya yang pertama, bagaimana perasaan kamu hari ini, gambar emoticon. Terus kelebihan kekurangan mereka, cara belajar mereka dan lain sebagainya. Kalau nggak salah dulu sekitar 10 pertanyaan. Nah kalau tadi saya tampilkan di PowerPoint gambar emoticon sedih, nangis gitu. Kalau yang kemarin kan saya suruh gambar. Kalau tadi saya kasih gambar. Nah mereka bertanya-tanya kan itu gambar apa? Gambar apa? Nah saya tanya bagaimana perasaannya hari ini, gambarkan. Saya random, saya pilih anak-anak, pilihnya random gitu Pak. Luar biasa nih. Berarti Bu Sipa di kelas hal baiknya tadi sudah menerapkan stop mindfulness ya. Terus
juga profil pelajar Pancasila. Luar biasa sekali nih Bu Sipa. Tadi juga berarti itu sudah mencerminkan pembelajaran sosial emosional PSN-nya juga dapat nih Bu Sipa ya. Tapi ada nggak sih Bu Sipa yang mau dikembangkan nih ke depannya? Dikembangkan ke depannya, mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan, kalau sekarang kan mungkin Bapak tahu ya, teknologi sudah semakin canggih nih Pak. Ada games-games pembelajaran seperti Quizzes, Edu Candy, terus juga banyak lagi kan Kahoot, ya dan sebagainya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan atau memanfaatkan, memfasilitasi pembelajaran seperti itu berbasis teknologi. Oh gitu, luar biasa nih. Berarti rencana tindak lanjutnya di pertemuan berikutnya dengan kita manfaatkan handphone yang ada. Pemanfaatan Kan handphonenya digunakan buat main games kan di kelas, biar sekali-kali lah, bukan sekali-kali, ke depannya gitu kan, bahwa handphonenya kita gunakan untuk hal-hal yang bahwa bisa buat pembelajaran yang lebih membantu proses pembelajaran gitu ya. Oke, baik Bu Sipa, terima kasih banyak waktunya. Berarti di pertemuan berikutnya saya tunggu nih inovasi, dan tadi banyak hal yang sudah Bu Sipa sampaikan, ada hal-hal baru ya. Siap, saya tunggu ya Bu Sipa ya, minggu atau pertemuan berikutnya. Siap, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.